Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memberikan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas ini masih sama seperti yang tadi yang saya up videonya, yaitu tentang kasus yaitu ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, dan tadi video-video yang tadi, nah ini telah udah menampilkan yaitu para tokoh-tokoh dan para dokter dan dokter. Nah, di situ ada Dr. Rismon dan juga ada Dr. Roy Suryo dan juga ada Dr. Tifa dan ada yang lainnya. Dan untuk kali ini, nah ini lebih seru lagi. Nah, tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa dan ngakak-ngakak oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbilak. Nah, di sini Opung Parbilak akan membahas dan komentari yaitu tentang video. Nah, video ini sama juga yang dibahas yaitu tentang ijazah Jokowi Widodo, yaitu para tokoh-tokoh ini yang telah menggerebek di Universitas Kehutanan UGM. Nah, di sini Opung Parbilak ini membahas dan mengomentari tentang Roy Suryo ini. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali lah. Tentunya juga ada selain Roy Suryo, dan di sini juga ada Rismon, ada Mbah Amin Rais, juga Dr. Tifa. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita bareng-bareng melihat dan menonton dan tertawa-tawa. Oke, kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, kita langsung gas. Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ya, pergi ke UGM untuk memastikan keaslian daripada skripsi Bapak Joko Widodo, ya. Bersama dengan mereka hadir juga Amin Rais, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan juga Rismon Hasiholan Sianipar. Yang satu jadi pertanyaanku kepadamu, Rismon, sejak kapan kau menjadi pembela ulama? Udah login kau? Kalau udah, oke, sah-sah saja. Pertanyaan berikutnya, ulama seperti apa yang kau bela? Ini kita berbicara ya, berbicara secara umum. Pendeta ada yang benar, ada yang kurang benar. Begitu juga ulama, ada yang benar, ada yang kurang benar. Karena ada 3 jenis ulama. Yang pertama benar-benar ulama, yang kedua ya ulama yang bukan benar-benar ulama, yang ketiga mendadak ulama. Kapan itu kejadiannya, Bung? Waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ada yang mendadak jadi ulama. Kau pertanggungjawabkan perkataanmu, Bung. Loh, sekarang kan kita berbicara, ini kan profesi secara umum, kan begitu, tidak menunjukkan agama tertentu. Kan begitu. Pendeta dikatakan benar ketika dia serius di dalam menjalankan tugas kependetaannya dan lebih banyak mengurusi masalah jemaat daripada politik. Itu benar-benar pendeta. Dan begitu juga ulama harusnya lebih banyak mengurusi masalah jamaah, masalah umat dibandingkan masalah politik. Itu baru benar-benar ulama. Nah, ulama yang gak benar-benar ulama sering sekali memperalat agama, memperalat mimbar untuk sebagai alat politik dari pihak tertentu. Dan juga ada yang mendadak ulama. Waktu pemilihan gubernur itu banyak. Ya kan? Nah, jadi yang mana satu Rismon? ada kerja Rismon. Pak Amin Rais ngapain di situ? Bikin malu aja. Anda itu kan seorang motivator lintas benua. Nggak sibuk. Masih kuat. Aduh, yang antar Bapak siapa? Kasih duduk. Masih ingat jalan pulang? Nikmati hari tua di kursi goyang dong, Pak. Sambil baca koran, nikmati pisang goreng, ya kan? Minum secangkir teh. Itu adalah kebiasaan daripada orang tua yang normal, bukan di tengah-tengah pendemo. Udah tua kok bukan perbanyak amal, malah banyakin demo. Gimana sih, Bapak? Bapak ya, jujur saja Pak, saya ini orang yang paling tersinggung ya karena perkataan Bapak. Karena apa? Bapak selalu mengatakan kami ternak. Apakah itu balasannya ketika kami mengatakan Anda seorang Bapak reformasi dan Anda menyamakan saya dan juga teman-teman lainnya seperti binatang?
Hanya binatanglah yang mampu berbicara atau membicarai binatang lainnya. Hanya binatanglah yang mampu untuk menggosipi sesama binatang. Bagi manusia normal, ya, nggak akan pernah menggosipi binatang. Yang digosipi itu sesama manusia, Pak. Ada pernah Bapak ngelihat orang lagi curhat sama kambing? Digosipi kambing yang lain. Antara dua itu, Pak, ya kan, orangnya itu memang betul-betul sakit atau memang udah gila. Jangan pernah samakan manusia dengan binatang, Bapak. Karena apa? Ketika kau menghina seorang manusia, itu sama kau dengan menghina penciptanya. Zaman sekarang memang begitu, Pak. Harus yang lebih muda, ya, mengajari yang lebih waras. Lebih tua, Pak. Lebih tua. Lebih tua. Lebih waras berarti maksudnya dia lebih waras dari aku gitu. Lebih tua maksudnya, Pak. Iya kan? Tolonglah dulu, Pak, dijaga kesehatan. Tadi kemarin waktu Bapak datang udah dicek gula darah, Pak. Tensi aman. Sekali lagi nanti kalau Pak Amin Rais kalau misalnya mau demo, tolong dulu jangan jauh-jauh letakkan dia di dekat ambulan. Kalau bisa berjarak dia sama ambulan 50 meter lah paling jauh. Iya. Ya maksudnya ini demi kebaikan beliau gitu loh, ya. Untuk para pendemo tolong ya demi kebaikan Bapak Amin Rais ini tolong dia itu tepatkan posisikan lebih dekat dengan ambulan ya. Kalau bisa biarlah dia orasi di dalam ambulan. Maksudnya biar cepat penanganannya, mana tahu ada serangan jantung. Iya. Gitu loh ya. Dokter Tipa nggak punya pasien. Dokter Tipa kok nggak pernah sibuk ya? Masih sempat-sempatnya demo dokter. Dokter ini orator atau seorang dokter? Dokter, nggak ada pasien yang pernah telepon ya? Oh, saya punya klinik opung Parbel lagi ya, tapi nggak laku. Sama kayak contohnya ya, seorang montir. Montir mana pernah orang mempercayakan mobilnya diperbaiki seorang montir yang kerjanya lebih banyak, lebih banyak bikin gaduh-gaduh. Iya kan, mana mungkin percaya? Bapak montir ya? Bapak sering memperbaiki mobil? Enggak. Jadi keseharian Bapak ngapain? Bikin gaduh-gaduh. Mana ada orang rusak mobilnya mau bawa ke montir model kayak gitu? Iya. Satu lagi, Roy. Panci aman, panci. Kemarin itu biar tahu kalian ya. Datanglah Pak Sudarsono, di teleponnya lo Opung Parbelak. Opung Parbelak, siapa sih itu yang ribut-ribut? Tolong dulu datanya, minta dulu katanya. Ya Bapak bilang dari situ, kalau salah aku koreksi dari sini, aku bilang. Iya. Rismon Hasibuan, Pung, bukan Hasiola. Ya, Rismon Hasiola. Yang kedua, Pung, Dokter Tipa kan, Pung? Ya, Dokter Tipa, betul. Siapa lagi? Satu lagi, Pung, Egi Sujana, betul, Egi Sujana. Satu lagi siapa, Pung? Roy Panci, bukan Roy Panci, Pak. Roy Suryo. Bapak jangan ganti-ganti nama orang, Pak. Ya, maaf Pak, jangan nanti marah bapaknya. Ya, setelah itu Rismon Hasiolan, mobil aman Rismon. Sampai dengan selamat kau di Yogyakarta, kau bawa mobil atau naik pesawat? Aku sarankan kau naik mobil atau naik pesawat, tetap jaga keselamatan ya Bang ya. Iya. Aduh, dan tahu enggak kalian ya? Besok katanya mereka akan pergi ke rumah Bapak Jokowi, tapi Rosuryo minta izin gak ikut. Katanya ada acara. Kalah apa? Lapet sama kau lapet. Makanya lapet nama ribulu, ibu tahu lapet nama ribulu. Emosi aku kau bikin. Iya kemarin semangat, kita akan geruduk Jogja, kita akan geruduk UGM, dan besoknya kita akan rame-rame datangi rumah Bapak Jokowi. Dia sendiri bilang, saya izin nggak pergi. Udah ku bilang kemarin itu kan, kita lihat 11 orang yang nantang-nantang mau datang ke rumah Bapak Jokowi, paling kencang 5 datang itu. Kelihatan kan nggak mau pergi itu, siapa namanya, si Roy Panci.
Apa karena udah kusinggung kemarin itu sama Pas Pampres? Pas Pampres tolong amankan dapur, jangan sempat pancinya hilang. Jadi kau melihat udah gak ada kesempatan lagi gitu. Iya. Tolong dong, sepenting apa sih urusanmu itu? Ini lebih penting ini. Iya. Nggak main kau bang. Dan tahu nggak kalian, fakta ya, fakta. Ternyata sekeras dan sekuat apapun usaha mereka ya, tim kuasa hukum Bapak Jokowi mengatakan, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli selain kepada aparat penegak hukum. Coba kita lihat ya, mereka masih mau datang nggak? Masih mau datang nggak? Kita lihat kan begitu ya, udah dibilang kuasa hukum ya, tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya kami menunjukkan ijazah asli kepada mereka. Iya. Setuju Pak, ku bilang sama kalian Pak ya, bapak-bapak yang terhormat yang menjadi tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo, kami mendukung Pak. Jangan pernah tunjukkan sama orang ini Pak, biar orang ini mati penasaran. Biar mati penasaran orang ini Pak. Ya kan, yang satu contohnya kan megap-megap dia di rumah sakit. Kenapa kau? Ijazah. Orang kan biasanya kalau udah kayak gitu kan ya, biasanya contohnya apa namanya, jantungnya nggak bisa pompa lagi atau ada gangguan paru-paru kan begitu. Ini dia traumatik karena apa? Karena Bapak Jokowi nggak mau menunjukkan ijazahnya, masuk rumah sakit dia. Yang satu lagi asam lambungnya kumat. Gara-gara nggak ditunjukkan ijazah palsu, ijazahnya. Ya kan? Yang satu lagi sakit gigi. Yang satu lagi naik gula darah. Cuman gara-gara masalah ijazah. Biarin aja Pak, biarin. Aduh, ku tengok juga yang demo itu tua-tua semua. Kebanyakan orang tua. Iya. Gak ada yang lebih muda yang bisa kalian percaya untuk lakukan demo. Oh, aku tahu. Tujuan mereka merekrut yang tua-tua, mereka ingin memanfaatkan tenaga kerja murah. Udah pensiun, jadi mereka memperkerjakan tenaga kerja murah. Tenaga kerja murah, nggak aja istilah hukum. Ya kan, pensiun kan kayak gitu, daripada gak ada uang masuk. Iya. Ya kan, lumayan beli rokok, lumayan untuk beli sarapan selama 2 bulan. Iya. Berarti besar lah itu Bung, sarapan 2 bulan. Ya kan sarapannya cuma donat 2 biji satu hari. Iya kan? Donat 2 biji satu hari, 1 biji 1.000, ya kan? 2 biji berarti 2.000. 2.000 kali 2 bulan itu artinya 2.000 kali 60, ya kan? Artinya 120.000. Udah banyak itu. Kok 120.000 sih? 60.000 Bung. Iya 60.000 nyampe ke tangan. 60.000 lagi ke korlap. Kayak nggak tahu aja kalian. Ya, jadi kita lihat dulu ya perkembangannya besok tanggal 16 April. Apakah mereka ini personil udah kurang 1 ini? Roy Suryo. Dia yang paling garang kemarin itu. Kepingin datang ke rumah Bapak Jokowi, dia pula yang duluan kabur. Balik kanan. Kita lihat dulu bagaimana mental respon besok, ya kan? Kita lihat juga Amin Rais. Aku gak bisa nyangka kalau Amin Rais datang ke rumah Bapak Jokowi. Ya, jumpa sama Pas Pampres, apa dibilangnya? Bapak Ternak Mulyono juga. Digampar kau Amin Rais, digampar kau. Jadi jangan, ini bahaya ini, tolong dulu nih, kalau bisa Amin Rais jangan dibawa. Nanti keluar lagi Ternak Mulyono, Aku takutnya nanti dilipat-lipat Pas Pampres ini. Biasanya kalau kain sudah lusuh gampang ngelipatnya itu. Aduh, tapi ya sudahlah. Kalau aku katakan ya, tidak akan pernah, dari kemarin aku udah katakan ya, namanya Bapak Joko Widodo tidak akan pernah menunjukkan ijazah tersebut karena bagi Bapak Joko Widodo harga diri akan terinjak-injak ketika Bapak Joko Widodo terpengaruh untuk menunjukkan ijazah kepada mereka. Iya. Itu ijazah
ijazah itu dokumen pribadi, wah, ya, nggak sembarangan sekarang nunjukkan sama orang, apalagi orang tak dikenal, kan begitu. Bapak Jokowi kan nggak kenal sama orang di semua. Iya, iya. Sama Amin Rais, mana kenal Bapak Joko Widodo sama Amin Rais? Karena tahu Bapak Joko Widodo, Amin Rais itu orang sibuk, motivator lintas benua, orang sibuk itu. Apalagi Dokter Tifa, lebih banyaknya dia berdemo daripada praktek. Aduh ya, katanya mereka menemukan suatu kejanggalan, ya, adanya ketidaklengkapan dari skripsinya Bapak Joko Widodo, kata Roy Suryo. Karena apa? Karena tidak tertera, ya, di mana beliau itu KKN, ya. Pokoknya begini aja Roy Suryo, kalian cari sampai mati, ya kan? Dapat pun contohnya nanti, ya kan? Dapat misalnya tempat, ya, kan namanya kan kesalahan, ya kan? Kalau bicara kesalahan orang semua bisa silap, kan begitu. Tapi kalau memang menurut kalian ini fatal, ya udah, usut tuntas saja. Pokoknya kami beri sama kalian waktu sampai 3 tahun. Jangan pula kalian suruh Bapak Joko Widodo menunjukkan di mana dia KKN. Ya kalian lah nyari. Ya, aku acungi jempol dengan UGM. Ya, karena apa? Karena ya dari bapak-bapak yang di UGM, ya, wakil rektor yang berhadapan dengan mereka mengatakan bahwasanya kami tidak akan menunjukkan berkas apapun, ya, kecuali kalau ada langkah-langkah di pengadilan. Mantap, Pak. Jadi ini satu langkah pintar. Kenapa bilang, ya, baik pihak UGM atau Bapak Joko Widodo, mereka tidak akan menunjukkan itu sekarang. Karena apa? Memang yang diinginkan Bapak Joko Widodo adalah ini masuk ke dalam ranah pengadilan. Nah, dan Roy Suryo, pakar telenovela yang sebentar lagi akan berubah menjadi Teletubbies karena kebanyakan main Telegram. Ya, itu dia sudah menyadari bahwasanya ini bahaya ini. Bahaya ini. Tenang. Makanya dia nggak mau lanjut lebih dalam. Hei, Armando. Oh, Esmeralda. Telenovela. Masih ingat aku, Bah? Iya kan, telenovela. Ya, semuanya itu drama itu, makanya itu bilang. Tapi Egy Sujana mana ya? Egy Sujana. Koreksi aku kalau Egy Sujana nggak datang atau enggak? Masih ke portal. Karena aku sekilas tadi nggak kutengok itu si Egy Sujana. Aduh. Rismon sejak kapan laku menjadi pembela ulama? Aduh, apapun kau bikin ya untuk menunjukkan sakit hatimu. Padahal dia jujur aja aku bilang sudah melangkah terlalu jauh si Rismon ini. Kalau menurutku dasarnya ini sakit hati dia sama Tito Karnavian, ya. Karena apa? Karena waktu dia ya terlibat di dalam persidangan, ya, dia diminta sebagai ahli, saksi ahli, ya, mengenai kasus kopi sianida. Ya, jadi bisa dikatakan ya hasil daripada kesimpulan dia itu ya tidak diterima di persidangan, kan begitu. Dan persidangan menilai bahwasanya digital forensik dari pihak Mabes Polri lah yang bisa dipakai di persidangan. Dan dia sakit hati. Dia mengira bahwasanya ini ada campur tangan Kapolda waktu itu, ya. Ada campur tangan Kapolda, ya, waktu itu Kapolda Tito Karnavian, ya. Jadi dia berpendapat bahwasanya Tito Karnavian, ya, setelah itu siapa namanya itu Brojo Musti, siapa yang Brojo Musti? Siapa sih? Refli Harun, bukan satu lagi. Apa namanya? Aduh, lupa aku yang ganting-ganting itu loh. Hari Mukti itunya. Ya. Dia berpendapat, ya, makanya dia mengatakan dia minca, ya kan, minca jadi sakit hati dia. Karena apa? Tito Karnavian, ya, menurut dia adalah polisi yang memang betul-betul bobrok, yang harus disidang, bahkan dia mengatakan harus digantung katanya, dihukum mati. Ya, itu dia, ya. Dan dia kemarin itu beranggapan bahwasanya ya sudahlah, tidak apa-apa lah, ya, masa jabatannya Tito Karnavian ini akan dia dikatakan nggak ada yang perlu kau sombongkan Tito.
Ini masa-masa peralihan ini dari Joko Widodo ke Bapak Prabowo. Dia berpikir bahwasanya Tito Karnavian nggak akan jadi Mendagri lagi. Nah, Kau kiranya, tinggal sebulan lagi waktu. Ya kan begitu kan? Ternyata begitu Bapak Prabowo jadi presiden, diangkat lagi Tito jadi Mendagri. Makin sakit aja dia. Aduh, ya orang kalau udah dasarnya sakit hati udah susah, itu udah repot itu ya. Jadi nggak ada obat kan begitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, tolong dulu diperiksa dulu, ditelusuri dulu tempat apa namanya, tempat mereka berdemo tadi. Periksa dulu, mana tahu ada ketinggalan tongkat. Perhatikan dulu namanya di situ Suryanto contohnya kan, mana tahu ada bapak-bapak udah tua ikut demo. iya, iya. Ya, kasihkan itu kepada panitia, tolong. Karena aku tengok banyak kali orang-orang tua betul. Baru kacamata baca. Mana tahu ada yang tercecer. Kalian periksa dulu ya, mana tahu kembalikan kepada panitia. Nah, mana tahu ini kan orang tua ya. Orang tua ini kan takut kalau kemana-mana, contohnya pipis di celana kan begitu kan. Daripada kan melangkah aja udah susah kan begitu. Mana tahu ada pampers yang tercecer ya kan, pampers lansia. Tolong kalian kembalikan juga ke panitia. Ya, tolong, kasihan kali aku ngeliat demo-demo itu serius. Aduh, yalah, ibu, bapak, apa nggak ada yang lain yang bisa kalian kerjakan di rumah? Ya, contohnya nonton telenovela gitu loh. Ya, jadi kalau kau katakan langkah daripada tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo sudah benar, ya jangan pernah tunjukkan kepada mereka. Langkah yang diambil juga oleh wakil rektor juga sudah benar, ya dengan menerima kedatangan mereka, ya terima saja. Mereka berpikir bahwasanya rektor panik, kan begitu berita dari pihak mereka mengatakan rektor mulai panik, rektor melarikan diri. Karena ya sekarang kan wakil rektor kan sudah menghadapi, itulah representasi daripada rektor itu sendiri. Emang cuma Roy Suryo sendiri yang punya urusan, rektor juga punya urusan. Itu dia ya. Kita lihat besok siapa di antara mereka yang absen datang ke rumah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi udah bikin soto itu. Tenang kalian, udah dibikin soto ya, ada empingnya juga, ada nasi putih juga, ada apa namanya, ada sambal terasi juga, ada kerupuknya lagi. Pokoknya enak, datang kalian. Datang. Nggak mungkin kalian diracuni, nggak mungkin. Tapi kalau kalian ragu ya bawa nasi dari rumah ya kan. Iya, ya terserah kalian kan begitu ya. Jadi itu dulu dari Pumpar Belak. Jadi teman-teman, kita jaga situasi kondusif, jangan terpengaruh dengan manusia-manusia seperti ini. Karena apa? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak menginginkan adanya kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Mau dibilang tim pembela apalah ya, kadang-kadang nama itu tidak sesuai ya, identitas itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya, begitu dia ya. Kan banyak orang namanya bagus ya, namanya bagus katanya gitu, rupanya tukang copet. Minta maaf kepada yang namanya bagus ya, ini cuma contoh istilah kan begitu ya. Jadi itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan Pumpar Belak membahas dan mengomentari tentang videonya, yaitu tentang Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Raymond, Dr. Raymond ya, Dr. Richmond, dan Mbak Amin Rais. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.